Cerita soal istri Ferdy Sambo tak antusias tapi minta dilindungi LPSK. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyajikan berita-berita menarik setiap harinya. Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sebagai pemohon perlindungan yang terbilang unik. Ihwalnya, Putri sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan justru dianggap tak antusias. Putri merupakan satu-satunya pemohon yang tidak mau menyampaikan keterangan apapun kepada LPSK, padahal yang bersangkutan butuh perlindungan. Ibu PC, Putri Chandrawati, adalah pemohon perlindungan yang paling unik kepada kasus kekerasan seksual yang saya tangani dan pembuktian secara umum, kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam diskusi di acara bertajuk Media Massa sebagai Sahabat Saksi dan Korban di Bandung, Jawa Barat, Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Karena satu-satunya pemohon sepanjang LPSK berdiri yang tidak mau dia menyampaikan apapun kepada LPSK, padahal dia yang butuh LPSK bukan LPSK butuh Ibu PC, lanjutnya. Menurut Edwin, Putri tak pernah responsif saat LPSK mulai meninjau permohonannya, ditambah ada dua hal umum pada konteks kekerasan seksual tidak terpenuhi dari sisi korban. Ibu PC butuh perlindungan LPSK, tapi tidak antusias, tapi kok tidak responsif, hanya Ibu PC pemohon yang seperti itu selama 14 tahun LPSK berdiri, kata Edwin. Dan juga banyak hal yang sering saya sampaikan pada konteks kekerasan seksual, umumnya ada dua hal terpenuhi. 1. Relasi kuasa. 2. Pelaku memastikan tidak ada saksi, dua-duanya gugur pada kasus Ibu PC, sambungnya. Edwin lantas menyinggung soal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, yang menuntut pihak LPSK untuk segera memberi perlindungan saat pertemuan pada tanggal 29 Juli tahun 2022 di Polda Metro Jaya. Edwin menyebut Undang-Undang TPKS dibuat bukan untuk melindungi korban palsu. Ini Undang-Undang TKPS bukan untuk melindungi orang-orang seperti ini, untuk melindungi korban sebenarnya, untuk melindungi real korban, bukan korban fake, korban palsu, katanya. Undang-Undang TPKS dijadikan instrumen legal untuk melindungi Ibu PC tanpa ada upaya membuktikan materialnya apakah posisi sebagai korban itu benar atau tidak, kata Edwin. Jadi, ya misalnya ada orang saat ini mengaku sebagai korban kekerasan seksual dan dia rujuk Undang-Undang TPKS itu seolah-olah dirujuk dulu sebagai korban, kata Edwin. Secara umum sebenarnya jarang orang berbuat begitu, tapi Ibu PC adalah pemohon perlindungan yang paling unik kepada kasus kekerasan seksual yang saya tangani dan pembuktian secara umum, imbuhnya. Meski demikian, Edwin menekankan tak ada yang salah dengan produk hukum tersebut. Dia menilai aturan hukum pasti punya celah. Semua aturan hukum itu pasti punya celah. Sama saja seperti orang ngaku dia korban pembegalan, ada luka, motornya hilang segala macam ketika didalami. Ternyata bukan korban begal, dia kalah judi, motornya dijual supaya dia aman sama keluarganya. Dia buatlah luka-luka segala macam, padahal motornya emang dijual, kata Edwin. Edwin mempertanyakan siapa yang memunculkan Undang-Undang TPKS dalam kasus Putri. Dia mengatakan Undang-Undang TPKS tak disebut saat awal pelaporan Putri dibuat di Polda Metro Jaya. Ya saya nggak tahu, PC menyalahgunakan Undang-Undang TPKS yang merencanakan awalnya siapa? Kan tadi saya bilang ketika LP itu dibuat Undang-Undang TPKS tidak ada disebut, pertanyaan yang menggunakan Undang-Undang TPKS itu kepada Ibu PC siapa jadinya? Kata Edwin, itu baru muncul ada ketika rapat tanggal 29 Juli di Polda Metro Jaya gitu. Jadi saya nggak menyebut soal Ibu PC menyalahgunakan Undang-Undang TPKS tapi siapa yang memunculkan TPKS itu untuk posisi Ibu PC. Lanjutnya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.